Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah menceritakan ihwal perjumpaan Nabi Muhammad dengan salah satu pendeta Yahudi. Dalam kitabnya disebutkan ketika usia Nabi Muhammad genap 12 tahun, Abu Talib melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang bersama kafilah dagang Quraisy. Dia pun mengajak Muhammad kecil untuk ikut serta dalam perjalanan panjang itu. Ketika rombongan itu singgah di Basra, wilayah antara Syam dan Hijaz, mereka bertemu dengan seorang pendeta Yahudi bernama Buhairah. Buhairah adalah seorang pendeta yang sangat menguasai isi kitab Injil dan memahami betul ajaran Yahudi. Di sanalah Buhairah melihat Nabi Muhammad sekaligus menjadi awal pertemuan mereka. Buhairah merupakan salah satu pendeta Nasrani yang masih memegang teguh dan mempertahankan tauhidnya kepada Allah, dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Isa alaihissalam bukanlah anak Tuhan melainkan seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dalam perjumpaan itu, ia memperhatikan Nabi Muhammad secara seksama dan mengajaknya bicara. Setelah pembicaraan itu selesai, Buhairah menemui Abu Talib dan menyampaikan pertanyaan kepadanya, "Apa hubungan anak itu denganmu?" Abu Talib menjawab, "Dia putraku." Abu Talib menyebut Nabi Muhammad sebagai putranya karena begitu besar rasa cinta dan sayang kepadanya. Buhairah menukas, "Dia bukan putramu, tidak mungkin ayah anak ini masih hidup." Abu Talib akhirnya menjawab, "Dia keponakanku." "Apa yang terjadi kepada ayahnya?" tanya Buhairah. "Ayahnya meninggal saat ibunya masih mengandungnya," jawab Abu Talib. Buhairah berkata, "Engkau berkata benar, sekarang segera bawa pulang anak ini kembali ke negerimu dan jagalah ia dari orang Yahudi. Karena demi Allah, jika mereka melihatnya di sini, mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang sangat besar." Mendengar penjelasan Buhairah, Abu Talib bergegas membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Syekh Al-Buti mengatakan, kisah pertemuan Rasulullah dengan Buhairah yang diriwayatkan oleh semua ulama ahli sejarah juga oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Musa Al-Asy'ar menunjukkan bahwa ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad dan tanda-tandanya. Mereka mengetahui kenabiannya dan penjelasan tanda-tanda serta karakteristiknya melalui berita dalam kitab Taurat dan Injil. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah dalil yang diriwayatkan oleh ulama ahli sejarah bahwa kaum Yahudi memohon dengan perantara Rasulullah kemenangan atas suku Al-Aus dan Al-Khazraj bahkan sebelum Rasulullah diutus. Mereka berkata, seorang nabi akan diutus tidak lama lagi, kami akan mengikutinya sampai menumpas kalian seperti ditumpasnya kaum Ad dan Iram. Namun, janji orang Yahudi tersebut tak ubahnya kata tanpa makna. Ketika nabi yang mereka tunggu-tunggu telah datang, justru mereka sama sekali tidak mengikutinya, bahkan selalu ingkar pada ajaran-ajaran yang dibawa olehnya. Mereka berjanji untuk setia mengikuti, tapi justru mereka sendiri yang mengingkari. Dalam Al-Quran, sebenarnya Allah sudah mengafirmasi sikap orang Yahudi tatkala mereka melanggar janji yang telah mereka ucapkan. Dalam ayat lain juga disebutkan perihal orang kafir yang pasti mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah di atas, Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, yaitu orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, "Apakah kamu mengenal Muhammad sebagaimana kamu mengenal putramu sendiri?" Dia menjawab, "Ya, bahkan lebih dari itu, Allah mengutus petugasnya di langitnya kepada petugasnya di buminya untuk menyampaikan sifat Nabi Muhammad sehingga aku mengenalinya. Adapun putraku, aku tidak tahu apa yang telah terjadi kepada ibunya." Selain itu, Syekh Al-Buthi mengatakan bahwa di antara faktor yang menyebabkan sahabat Salman Al-Farisi masuk Islam adalah sambung-menyambungnya berita tentang Nabi Muhammad berikut sifat-sifatnya dari kitab Injil, para pendeta dan orang-orang yang memahami Alkitab. Hanya saja, semua itu tidak menafikan bahwa banyak ahli kitab yang mengingkari pengetahuan ini, dan bahwa kitab Injil yang beredar saat ini tidak mengandung satupun isyarat tentang kenabian Nabi Muhammad. Sudah dimaklumi bahwa terjadi pemutarbalikan fakta terhadap kitab-kitab tersebut dengan penggantian, pengurangan, dan penambahan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 78-79, "Dan di antara mereka ada yang buta huruf, mereka tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat."